Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bina'matil iman wal islam wa huwa akhadhu mun'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Nurul Islam ingkang tansah kawula hormati, nuningge dumateng pengurusipun Takmir Nurul Islam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita unjukaken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat kathah dumateng kita sehingga kita saged makempal wonten majelis kita ingkang sae menika. Mugi ing pangajab kanthi kempalipun kita wonten majelis menika estu badhe nuwuhaken ridhanipun Allah. Allahumma amin. Lajengaken kaji ingkang sampun dalu menika kita badhe ngaos masalah hubungan antara harta dan ilmu. Ibu bapak ingkang kawula hormati, dua hal ini sing menjadi idola manusia lah, harta dan ilmu. Pramila di dalam merebut atau berkompetisi, ya wajar-wajar saja lah nggih nek onten sing tersisih atau katakanlah terdampak daripada persaingan kita memperoleh harta dan ilmu. Nggih sing diawisi ampun ngantos awake dhewek berhasil ning dadak kudu ngidek kancane. Lah niki sing ora pas. Kita berhasil tapi tidak harus menginjak orang lain. Sami-sami monggo untuk bisa mentas, tetapi tidak harus membuat orang lain korban. Istilahnya ngalahake tapi tanpa ngasoraken. Jadi kita ngalahkan tapi tidak perlu menghinakan apalagi. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Dan yang namanya harta benda ataupun ilmu, harta benda dengan segala macamnya ini memang merupakan sudah menjadi kodratiah, bahwasanya hal itu memang sangat disenangi oleh kita. Kados Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat surat ketiga ayat 14, yuhyina linnasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqattarati. Dan selanjutnya disebutkan bahwasanya yuhyina linnas, satu keindahan buat manusia, yaitu diantaranya hubbus syahwat, yaitu dengan syahwatnya itu dia menyenangi wanita, banina, anak-anak, lalu harta benda, sampai kepada disebutkan harthi itu sawah ladang, pekarangan. Artinya kita seneng dengan itu. Kapanane duwe omah sing latare ambak, kapanane duwe sawah sing ambak. Jadi kita seneng. Lalu ada disebutkan di situ wadhahabi wal fiddah. Dahab itu emas, fiddah itu perak.
Jadi emas perak. Bahkan di dunia ini sudah sepakat standar untuk penilaian itu menggunakan emas. Maka itu dengan bahasa Indonesia ini terkenal dengan istilah logam mulia. Karena standar napa kemawon ten donya niki nganggo standar emas. Ya, termasuk nilai mata uang distandarkan pada emas. Sehingga mata uang Islam dahulu dinar, dirham itu paling bagus sampai hari ini. Kuwait masih menggunakan itu paling bagus karena standarnya emas. Ya. Sampai hari ini tetap. Jadi dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban membeli kambingnya 2 dirham. Ternyata sampai hari ini 2 dirham itu senilai kambing. Artinya mboten mundak, tetap semonten. Tapi nek kangge rupiah kan benten. Nggih. Nggih, misalnya waktu 10 tahun yang lalu kita beli sapi masih 5-10 juta. Sekarang sudah 20-30 juta. Minjeng kirangan pinten malih karena memang apa ya, nilai rupiah kita goyah. Ya. Apalagi dengan statusnya ngambang. Ya, tidak mau berpatokan pada nilai emas. Kembali lagi, harta benda menjadi idaman kita, ilmu menjadi idaman kita. Pramila Nabi berwasiat kepada kita supaya nyawa nggih awake dhewek le berkompetisi ya ning aja nemen-nemen ngoten nggih. Itu dikatakan di dalam satu hadisnya, la hasada illa fi asnatain. Tidak pantas untuk diiri. Ya, untuk diiri. Hasad itu kan iri. Tidak pantas untuk diiri kecuali 2 hal. Ya. Yang pertama, rajulun atallahu malan fasalatahu ala mali fil haq. Laki-laki yang oleh Allah diberikan nugrahan harta malan, harta, dan dengan hartanya itu dia nafkahkan di jalan Allah dengan benar, fil haq, dengan benar. Artinya Allah perintahnya begini-begini, nabinya perintah begini-gini, dia ikuti semua dengan hartanya. Yang kedua itu warajulun atallahu hikmatan fahuwa yubdi biha wa yu'alimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Yang kedua, rajulun atallahu, yang Allah berikan kepadanya hikmatan, ilmu, dan dengan ilmunya itu fahuwa yubdi biha, dia terapkan dalam kehidupannya dan dia mengajarkan ilmunya. Dados wonten 2 manusia yang diberikan nugrahan. Yang pertama, Allah berikan nugrahan harta dan hartanya dinafkahkan di jalan Allah. Yang kedua, orang yang diberi ilmu dan dengan ilmunya dia menata hidupnya dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang yang semacam ini boleh diiri. Dados kula panjenengan nek ajeng iri kali tiyang niki ora dosa. Kapanane aku kaya kae lah, kapanane aku kaya kae. Tapi nek sanese niki mboten nangsal diri. Sebab nanti jadinya hasud, artinya tidak benar. Jadi 2 orang ini hebat sekali. Diparingi harta, hartanya dinafkahkan. Sebagai dadosaken kauningan ibu bapak nggih, menafkahkan harta kekayaan, harta kita yang diberikan Allah itu mboten mligi sing dimaksud fisabilillah. Itu bukan berarti sedekah terus bangun masjid, bangun madrasah gitu, nyantuni anak yatim atau orang miskin.
Itu saja tidak, malahan justru di dalam satu hadis sahih Nabi ngendikani afdhalus shadaqah. Sedekah sing paling utama adalah menyantuni keluarganya, memberikan nafkah kepada ahlinya. Lebih utama daripada kita membebaskan rikob budak. Lebih utama daripada memberi makan orang miskin. Lebih utama kita ngopeni keluarga kita. Saniki dadi pertanyaan kita. Nek ngono ora usah sedekah, ora usah nyumbang, boten. Untuk keluarga kita dibatasi sekedar cukup untuk makan dan minum. Kalau perlu untuk sekolah, sekolah. Oh, anak saya mau dagang, ya boleh. Artosipun apa? Tidak ada pemborosan dan tidak ada tabdir. Ya. Misalnya, wah sugih, nggo keluarga lah. Ya, misalnya, wah nempur beras karena keluarganya aja nganti kelaparan. Mana nempur seton, singgung apa beras seton, nggih, malang kouleren, nggih. Atau anaknya 5, belikan mobil 5. Apa yang mau pakai mobil 5 semuanya? Kalau memang pakai enggak apa-apa, itu enggak boros. Misalnya kerjanya jauh semua, ya silakan pakai mobil tapi jangan berlebih-lebihan seperti banyak dilakukan oleh kita kaum muslimin. Ya. Misalnya hanya suami istri saja mobilnya 3. Lapar tinggo kabeh telune, ngoten nggih. Jadi sekali lagi tabdir atau boros itu dilarang dalam Islam. Tapi selainnya itu baru kita infakkan fisabilillah dalam arti yang lain. Niki masalah harta nggih. Terus kula panjenengan wau ngendikani Nabi boleh diiri lah. Wong sing hebat ngoten niku wau, hartanya dimanfaatkan, ilmunya dimanfaatkan. Lalu kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 4 kriteria martabat manusia menyikapi dunianya. Jadi dengan dunia ini yang tadi isinya kurang luwih niku laulah, harta benda dan ilmu. Ini 4 martabat orang atau manusia mensikapinya. Dikatakan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamad dunya li arba'ati nafari. Sesungguhnya dunia ini, dunia seisinya maksudnya ya, disifati oleh 4 orang atau 4 golongan. Yang pertama, abdun razaqallahu malan wa ilman, yaitu seseorang yang diberi Allah harta dan juga ilmu. Wah niki hebat banget. Yeah. Jadi orang yang martabatnya tinggi sekali kalau bisa dapat ilmu dan dapat harta, otomatis kados wau ya dibelanjakan di jalan Allah, ilmunya ya digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah abdun razaqahullah ilman walam yarzukhu malan. Seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Niki sing dingendikaken Nabi wonten kabeh nang donya kita nggih. Ya, pramila Nabi ya hebat karena memang banyak di antara kita yang dikriteriakan seperti ini. Jadi satu orang dapat ilmu tapi tidak punya harta, mboten gak ada banda. Yang ketiga, abdum razaqahullah malan walam yarzukhu ilman. Sing setunggal niki nomor 3
Allah berikan dia harta tetapi tidak diberikan ilmu. Sing wau ilmu tok orang nganggo banda, niki banda tok orang nganggo ilmu. Dan yang terakhir abdulam yarzuqullahu malan wala ilman. Niki kelebu yang berat betul, yaitu seseorang yang Allah tidak berikan ilmu dan juga tidak diberikan harta. Dadi pun mboten duwe banda, orang duwe ilmu. Nggih. Naudzubillah min dzalik. Ini dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, dikatakan fahuwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia banyak menggunakan hartanya tanpa dasar ilmu. Andai kata diberi. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah, dari 4 sikap ini kita mau ngaji satu persatu. Ya. Ikhwanul kiram, bahwasanya tadi yang pertama Allah berikan kepada seseorang ilmu plus harta. Lalu bagaimana kita mensikapi orang ya kita yang diberi gitu? Mudah-mudahan kita yang diberi gitu. Ya. Yang pertama, orang yang diberi harta kemudian dia menggunakannya di jalannya Allah. Yang kedua apa? Dan orang yang diberi ilmu dan kemudian apa? Menggunakan ilmunya untuk kehidupannya. Ini yang paling baik, kalau bisa kita dapat dua-duanya harus begitu. Ya. Ampun ngantos wis diparingi banda akeh, wis diparingi ilmu akeh, ning malan meneng. Nika Imam Al-Ghazali dengan bahasa yang lebih sederhana menggolongkan orang kalau ini 4 ini pakai apa ya istilahnya hadisnya tadi ya. Kalau bagaimana Imam Al-Ghazali ngatakan dengan ilmu. Ada orang yang berilmu tetapi dia tidak sadar kalau dirinya berilmu. Ya. Ada orang yang berilmu tetapi dia sadar kalau dirinya berilmu. Ya. Nah, ini yang diharapkan, mestinya kalau kita punya ilmu ya sadar. Kalau kita punya ilmu ya weweh dalam arti mulang. Ya. Ini dikatakan kalau terjadi seperti itu, duwe banda, duwe ilmu dimanfaatkan betul. Dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis kelanjutannya tadi, innama dunya abdun razaqahullahu malan wa ilman. Jadi kalau diberikan harta dan apa? Ilmu, fahada bi afdali manazil. Ini yang disebut dengan martabat yang tertinggi. Jadi kalau bisa kita bermohon. Napa onten dongane onten? Dongane sing bisa oleh ilmu, bisa oleh banda nggih. Di antaranya itu doanya Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kan itu dia. Dalam nggih. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, berilah kepadaku petunjukmu, wat tuqa, dan ketakwaan. Jadi diberi petunjuk hidayah, diberi ketakwaan. Wal afaf wal ghina. Ya. Jadi kecukupan dari harta benda. Ini kalau bisa kita dapat, dikatakan oleh Nabi, fahada bi afdali manazil. Ini apa martabat yang tertinggi. Bahkan sahabat Ibnu Abbas menyebutkan mereka termasuk sudah ahlul jannah dan ahlul khair. Jadi kalau punya banda, punya ilmu tinggo kabeh, yaitu insyaallah dia ahlul khair, ahlul jannah. Yang kedua tadi kita bicara tentang yang punya apa? Ilmu tapi tidak punya harta. Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang yang diberi Allah ilmu tetapi tidak diberi harta.
Bagaimana kalau sampai terjadi yang begini? Dia termasuk orang beruntung, karena hanya tidak mendapatkan harta tetapi mendapatkan ilmu. Sebab ilmu itu sama dengan tongkat bagi orang buta, utawi penuntun bagi orang buta. Tiang ingkang wuta itu tidak bisa melihat apapun, tapi kalau dengan tekennya dia bisa berjalan yang seharusnya celaka bisa tidak. Jadi ilmu merupakan katakanlah tongkat untuk kehidupan kita sehingga kita tidak akan sesat. Asal dimanfaatkan dengan baik ilmunya itu. Kalau harta bagaimana? Itu di dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah berarti dia punya ilmu itu. Asal ilmunya dipakai betul, akan diberikan jalan keluar. Mahrajan itu solusi, jalan keluar. Jadi hidupnya insya Allah mboten kapiran. Ana baik jalan keluarnya atau solusinya. Asal dia pegang ilmunya betul, walaupun tidak berharta. Harta itu nyun sewu Pak Bu, kaitannya dengan seperti sebutannya di dalam beberapa keterangan kan, harta itu terkait dengan rezeki. Rezeki lebih luas daripada harta. Sehingga kalau kita bicara tentang rezeki, Allah berfirman, aku tidak akan tutup rezeki hambaku kalau belum menutup umurnya, ajal. Jadi rezeki kula panjenengan insya Allah mboten bakal putus kecuali berbareng dengan putusnya nyawa. Dados nek tesih sugeng ya insya Allah rezekinya analah. Niki wonten kisah yang digambarkan oleh seorang alim. Ada orang jatuh ke sumur. Ini sumurnya di Arab sana paling cetek 70-an kilo, 70 meter. Paling cetek 70 meter. Sumurnya besar. Orang itu jatuh. Wah, ditulungi. Zaman dulu ya orang di alat apa-apa. Akhirnya ya golet-golet ditambangin di anu dia. Dulu agak lama setelah dapat dintasaken dalam keadaan ya setengah sadar setengah ya, tidak nggih pingsan. Didudukan di dekat sumur di bibirnya sumur. Lalu diunjuki, dilapi, ajeng diunjuki. Biasanya wong nulungi apa-apa nganggo diunjuki nggih. Lajeng kan ngunjuk, begitu diunjuki glek. Nembe ditakoni, bisa-bisane Rika tiba dereng ngantos jawab tiba malih kecemplung blung dan ditulungi malih ternyata sudah meninggal. Di situ digambarkan oleh ulama tadi jatuh yang pertama memang rezekinya Allah belum habis, sehingga tesih kudu dintas. Tesih ngunjuk niku wau rezekine tesih wonten. Tapi bareng kecemplung kedua memang Allah sudah putus rezekinya. Jadi rezeki dengan umur sama. Nah terus nek kula panjenengan mit sewu tesih ambekan lah ya insyaallah rezekine ana lah ngoten nggih. Lah soal gede cilike itu urusannya Allah. Nggih. Kita lanjut Ibu Bapak. Yang ketiga nggih. Nggih. Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Orang yang diberi oleh Allah harta tetapi tidak diberi ilmu. Ini naudzubillah min dalik, ngeri kadang-kadang. Sebab apa? Yang banyak sekarang dicari orang seolah-olah sing penting akeh. Sampai-sampai Allah peringatkan itu, turun ayat apa? Al-hakumut takatsur hatta yurtumul maqabir. Jadi
Dia sangka dengan hartanya yang banyak, yang kathir itu akan nubuhakan kebahagiaan. Sampai-sampai mendekati ajal saja masih ngitungi banda. Naudzubillah min dzalik. Dan orang yang semacam ini lebih bahaya daripada orang yang nakal, orang yang rusak tetapi tidak berharta. Tiang sing setunggal hartanya banyak berbuat maksiat, yang satu berbuat maksiat tapi mboten duwe banda. Niku sing paling bahaya sing duwe banda. Next sing mboten gadah banda, nyun sewu, umpamane dadi peminum ya mung minum tok mendem wis mandeg. Engko minum maning. Nggo dheweke tok, ora duwe banda. Niku mawon kayane ya dicungi. Nggih, gratisan. Tapi kalau orang punya harta, bukan minumnya bukan sebotol, nggih, seember, tetapi mungkin dia jadi bandar narkoba, bandar minuman. Ini yang banyak menjadi malapetaka buat kita, nggih. Kenapa kita kemasukan terus narkoba? Nggih, karena ada bandarnya. Kalau cuma pemakai tidak seberapa, ya. Maka itu hukumnya di seluruh negara, ya. Pemakai lebih ringan daripada pengedar. Ya. Ini sekali lagi kalau orang berharta berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Sebab napa mawon saged disranani. Ya. Karena duwe banda niku. Ya. Ini kalau dikatakan oleh Nabi tadi, fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi bihi rabbahu wa lam yasil rahimahu wa la ya'lamuhu Allah. Hak. Jadi dikatakan oleh Nabi yang seperti ini, orang-orang tipe ngeten iki bandane akeh ning ora ndek ilmu, dia akan menggunakan hartanya tidak dengan ilmu, tidak ngerti haram dan halal, tidak ngerti itu hak dan batil, sing penting akeh. Nggih. Jadi naudzubillah min dzalik, ini rugi betul orang-orang semacam ini. Dikatakan oleh Nabi tipe orang semacam ini fahada bihi manazil, yang artinya martabat hidup yang hina dina. Jados kula panjenengan lendo ngampun kleru Pak Bu, ajan jaluk sugih, ya Allah minta saya kaya. Ning kok dadi wong sugih temenan tipe sing ngeten iki kan berat. Tapi ditambahi nek ajeng nyuwun ngaten, ya Allah mudah-mudahan saya jadi orang kaya dan dengan harta itu aku bisa membelanjakan di jalan-Mu. Mudah-mudahan keturutan terus dadi apike. Allahumma amin. Yang keempat, yang terakhir, abdun lam yarzuqhullah malan wala ilman. Jadi ini yang tadi ora oleh apa-apa. Ilmu ya ora duwe, banda ya ora duwe. Ini juga jelek, tetapi tidak separah yang malah nomor 3 tadi. Hidupnya rusak karena dia tidak punya tidak punya ilmu, terus tidak punya harta di pikirannya. Ya wis lah, aku nek kepingin apa-apa ya tak mitsewu, ya tak nyolong. Orang-orang semacam itu pekerjaannya begitu, malak, kalau ndak malak ngemis, lalu kemudian tidak punya ilmu dia. Nyun sewu Pak Bu, di Kabupaten Kebumen ini termasuk terkenal orang yang minta-minta loh, ya walaupun pakai serana nganggo jreng. Ada satu orang di Kabupaten Kebumen ini keliling setiap kota, mulai dari Prembun, Kutawinangun, Kebumen, Karanyar, Gombong, dijadwal Pak. Misalnya temeriki Jemuah nang kana Setu nang kana terus. Dan ini memang membuat orang itu malas. Bayangkan kalau satu rumah dia dapat 500 saja.
Kalau 100 rumah nggih, sudah lumayan lebih baik daripada, seolah-olah lebih baik daripada orang yang kerja harian, payah, capek, nggih. Apalagi kalau dapat 1000 rumah. Ternyata orang itu ditanya setiap hari satu kota itu dapat berapa? Katanya enggak mestinya pinten. Nggih, kadang-kadang 200, kadang-kadang 300.000 satu hari. Dia pikirannya seneng nih. Padahal kalau dia baca hadisnya ngeri nggih. Besok di yaumul akhir dibangunkan dengan tidak ada daging apapun di mukanya, tengkorak, kerongkongan. Artinya apa? Dihinakan. Dihinakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah tadi memberikan 4 kepada hambanya. Menurut Nabi ada yang hebat, yaitu yang punya harta, punya ilmu, dimanfaatkan semua. Yang kedua, dia punya ilmu tapi tidak punya harta, dengan ilmunya dia selamat. Ada yang punya harta tapi tidak punya ilmu, dengan hartanya malah dia tidak selamat. Yang terakhir yang tidak punya. Ini semuanya ibu bapak itu imtihanul basar, ujian buat manusia. Kula panjenengan niki ampun ngendika nek aku tok sing lagi diuji Gusti Allah gara-gara kula seret rezekine, kula susah uripe. Kata-kataipun tiyang ngoten nggih, nek lagi susah merasa dirinya diuji, tapi kalau yang seneng ora diuji. Kayak wong enak temen uripe. Nggih. Sugih anake ya bisa sekolah. Metu tekan sekolahan oleh gawean kabeh. Gitu, dadi wong kabeh kayane ora tahu diuji kae wong. Kleru besar. Mereka itu diuji Allah. Dengan harta, dengan kesenangannya. Malah sahabat itu ngendikani bukan sahabat, Umar bin Abdul Aziz, khalifah kita, mengatakan setelah dia menguraikan bahwasanya hidup kita pada hakikatnya abadi, kekal. Dan kok onten sing pejah, jane pejah itu nanti hanya untuk melewati pintu, nanti kita dihidupkan lagi. Dados sing arane menungsa kados kula panjenengan ini hidupnya kekal ya Pak. Sebab napa? Nginjing disugengaken malih, digesangaken malih untuk dihidupkan kembali, ditanya. Terus yang masuk neraka ya kekal, yang masuk surga kekal. Lalu beliau menambahkan, Umar bin Abdul Aziz itu tadi, bahwasanya mereka yang diuji senang itu belum tentu pada lulus. Malah kathah sing lulus sing diuji nganggo susah. Ya contohnya mawon awake dhewek nek susah kan ya cedhek karo Gusti Allah lah. Paling ora umane sambat nika sakit nggih. Kecocok napa-napa. Ya Allah, lara temen nyong sikile ya Allah. Nah, kan lumayan ya eling karo Gusti Allah lah nggih. Nggih. Dan kebanyakan kita-kita yang sudah repot betul atau katakanlah yang sudah dihimpit dengan ujian-ujian itu, takarub ilallah lebih baik. Ya. Saya sering dapat pertanyaan, Pak, kalau sholat tahajud yang baik itu jam pinten nggih? Setelah saya jawab gini. Ya. Lho dongane pripun ngenten-ngenten. Terus kene napa, Bu? Atau kene napa? Lah niki lah anak kula ngeten kula ajeng donga, berarti lagi susah, ngeten nggih. Walhasil kalau susah memang dekat dengan Allah, itu bagus itu, nggih. Tapi nek sing paling berat nek lagi seneng. Wah, ora adzan be ora krungu, ngeten nggih. Padahal adzane nggawa corong. Coronge 4 apa 6 ngeten. Nggih. Jadi sekali lagi jangan punya pikiran nek onten menungsa sing ora diuji Allah. Itu Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat 155 ya. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wat thamarati wa basiris sabirin. Jadi komplit niku ujiane Gusti Allah nggih.
Jadi pasti akan aku uji hambaku itu dengan berbagai macam bentuk ujian. Minal khauf wal ju', lapar, ada yang rasa takut dan lapar, lalu kemudian akan kurang, nukus itu kurang apanya? Mulai hartanya sampai jiwanya, dikurangi. Dulu kita kumpul dengan orang tua kita sekarang udah dikurangi, sudah mendahului kita, dikurangi itu kan. Harta bendanya dikurangi, tanamannya juga kurang. Yang dulunya panen begini, sekarang panennya macam-macam ujian Allah. Nah, jadi sekali lagi, mboten nonton menungsa sing ora diuji Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita pada posisi yang baik. Umpaminipun Allah nguji kanthi harta ingkang kathah, mudah-mudahan kita bisa eksis lulus. Oh, kalau gitu di dalam harta itu ada titipan Allah, yaitu untuk fuqara wal masakin. Itu alamatnya zakat, alamatnya infak kan itu. Terus Allah kalau paring kepada kita, gampangnya sejuta itu bukan untuk kita semua. Sejuta itu diantaranya 2,5% bukan milik kita. Kalau nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita dari yang 2,5% itu haram hukumnya loh. Niku dituduhke dewek kok. Nggih. Titipane Gusti Allah nggo dulure awake dewek sing lagi diuji Allah dengan kekurangan. Yaitu fuqara wal masakin. Nggih. Atau di dalam ayat lain disebutkan bahwasanya harta kita ini sebetulnya milik minas sa'ilin wal mahrum. Sa'ilin orang yang tidak punya, yang minta-minta. Ada orang yang tidak punya tapi tidak minta-minta, mahrum. Ini malah yang nyun sewu membahayakan buat kita. Membahayakan ini pun ngeten. Awake dhewek ngisuk nang akhirat ditakoni kowe ndek tangga sekeng repot kok ora membantu. Jebulane gara-gara orang itu tidak pernah minta. Nggih. Aziz nek bahasa Jawane perwira. Selama saya masih bisa lah. Niku wonten tiyang nyun sewu semper lah. Mboten saged tindak nomor. Dengkule disukani ngangge karet supados saged nggih napak ngoten mboten mlecet. Nggih. Masih dodolan sapu kalih keset. Nggih. Kita kalau lihat orang semacam itu kan malu betul lah. Malu lah nggih. Isine napa? Wong kaya kue BTC usaha ora gelem njaluk-njaluk. Nah kalau kita nembe diuji Allah sedikit saja sudah minta-minta kan ya wah. Ya. Maka itu ini tipe mahrum itu tadi tidak mau. Dia. Tapi kayak apapun dia adalah kewajiban kita untuk membantu. Toh mereka menerima Pak. Ya. Misalnya sapune pinten niki Pak? 15.000, ampun dinyang tolonglah niki nggih Pak Bu, ampun dinyang. Nggih. Langsung saja dibayar. Syukur bayarannya aja 15.000. Ngoten nggih. Sabune pinten 15.000 kula tumbas kalih. Wae 50. Apa wae pinten ngoten nggih dipunjuli. Jadi hitung-hitung kita titip kepada mereka sedekah kita. Insyaallah kita hartanya akan berkah. Nggih. Mekaten Ibu-ibu, Bapak-bapak. Bisa ada pertanyaan? Pertanyaan bisa. Habis ya. Wekdalipun telas, insyaallah kesempatan yang akan datang kita bisa dipertemukan kembali. Banyak kekurangannya kami mohon maaf, dan sekiranya ada kebaikan semuanya adalah milik Allah yang dianugerahkan pada kita sekalian. Makatan Ibu Bapak, wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.